Oke, selamat pagi, salam sejahtera, semoga semua dalam keadaan sehat. Di kesempatan kali ini saya akan men-share sebuah video tutorial tentang bagaimana cara membuat soal di aplikasi Quizizz, khusus untuk para pemula yang baru mendaftar di aplikasi Quizizz. Jadi baik, di sini tampilan aplikasi Quizizz-nya sudah seperti ini. Login dengan menggunakan akun Google ataupun akun belajar ID ya. Guru-guru kebanyakan di sekolah sudah memiliki akun belajar ID sehingga aksesnya jadi lebih mudah. Baik, di sini langsung saja tampilannya seperti ini. Sekarang bagaimana cara kita untuk membuat soal ya, mengedit soal di Quizizz. Baik, pertama-tama harus disiapkan dulu dokumen Word ya, yang dimana di situ berisi soal-soal, baik soal ujian atau latihan. Siapkan dulu dokumen Word-nya yang berisi soal-soal tersebut sehingga sebentar kita bisa melakukan copy paste. Jadi di sini saya sarankan supaya soal itu sudah diedit, dimantapkan secara baik sehingga ketika kita men-share atau masukkan ke dalam Quizizz dan share-nya kepada siswa, soal itu sudah betul-betul menjadi soal yang sudah jadi atau fix, tidak lagi ada perubahan, tidak lagi ada perbaikan. Paling tidak itu sudah menjadi soal mantap untuk bisa kita share ke siswa. Oke, yang pertama kita langsung klik ke buat ya, kita buat soal ujian. Jadi kita pilih yang ini di quiz. Oke, kita pilih, ini sudah ada beberapa pilihan. Buat dari awal, hasilkan dari teks, kemudian unggah dokumen. Nah, untuk unggah dokumen kita bisa saja mengunggah soal PTS ataupun soal ujian apapun ke dalam kuis, tetapi di satu sisi nanti pertanyaannya akan dibatasi ya, hanya 10 pertanyaan saja. Jadi biasanya ujian untuk kebetulan di sini ini untuk kelas tinggi, jadi di sekolah dasar soalnya kurang lebih harus di atas 20 nomor atau 30 nomor seperti itu, sehingga kalau kita mengunggah dokumen ya, maka dia hanya terbaca 10 soal sehingga kita bisa melakukan pengeditan atau penginputan secara manual. Kita buat dari awal. Oke, kita tunggu. Kemudian di sini ada beberapa pilihan ya. Di sini setiap soal pasti ada beberapa pilihan, yaitu ada beberapa tipe soal, yaitu pilihan ganda, essay dan juga uraian. Jadi kita pilih yang pertama adalah pilihan ganda. Biasanya pilihan ganda selalu jadi pilihan ataupun tipe soal yang pertama yang muncul. Di sini sudah ada kotak yang berisi pertanyaan dan juga optionnya, pilihan jawabannya, karena kita memilih pilihan ganda. Oke, kita langsung saja kita siapkan dokumen Word tadi yang berisi soal yang sudah jadi. Nah, di sini kita copy saja. Nah, kita copy soalnya, kemudian kita pastekan di sini. Di sini kita tulis soal nomor 1. Baik, sekarang kita masukkan optionnya atau pilihan jawabannya. Pertanyaannya sudah ada, kita tinggal masukkan pilihan jawaban. Kita ke soal, kita copy saja pilihan jawaban dari A sampai D. Kita copy semuanya dulu ya, kemudian kita pastekan di sini di kotak yang pertama ya. Kita pastikan dulu di kotak yang pertama, tinggal kita cut ya, kita cut. Option D kita taruh di kotak paling akhir dan seterusnya C ya. Option B kita taruh di kotak yang kedua. Oke, ini optionnya sudah terisi dalam kotak A, B sampai D. Jangan lupa kita beri tanda ya A, B, C, D dari tiap-tiap option. Oke, seperti sekarang optionnya sudah ada di sini. Tinggal kita memilih jawaban yang benar ya. Kita memilih jawaban yang benar karena di sini pilihan ganda. Pilihan jawaban yang benar hanya 1 ya. Jadi dari soal ini pasti guru sudah tahu jawaban yang benar yang mana. Tinggal kita tandai saja. Contohnya saja saya jawaban yang benar ada di B. Contoh saja. Jawaban yang benar ada di B. Waktunya. Ini kan soalnya dibagikan secara online, dikerjakan secara online oleh siswa melalui aplikasi Quizizz. Jadi kita edit waktunya di sini.
kalau kita lihat soal bahasa Indonesia itu kebanyakan ada paragraf, ada wacana, ada cerita di situ. Jadi kita sesuaikan waktunya. Kalau soalnya berisi paragraf, itu berarti siswa harus membaca dulu, memahami, kemudian ada waktu juga untuk menjawab soal, memilih jawaban yang benar kalau pilihan ganda. Jadi kita memprediksi saja kisaran waktunya itu sekitar 1 atau 2 menit lah menurut saya. Tapi begitu ya, 1 atau 2 menit. Kita taruh waktunya 2 menit. 2 menit sehingga mereka masih bisa punya waktu untuk dari membaca soal, membaca paragraf kalau memang soal itu berisi cerita, itu sampai kepada menjawab jawaban A sampai D, itu memilih jawaban yang benar gitu. Jadi soalnya jadi waktunya seperti itu ya. Kalau seandainya kita hanya men-setting waktunya itu hanya 30 detik, berarti terlalu cepat ya, itu waktunya terlalu cepat. Kita taruh 2 menit. Begitupun juga soal yang lain, kalau memang tidak ada soal paragraf, tidak ada soal cerita, maka waktunya juga jangan terlalu lama. Artinya kita settingnya ya 1 menit atau 30 detik seperti itu. Jadi sini saya memilih waktunya 2 menit. Kemudian poinnya tergantung guru ya. 1 soal jawaban benar dikasih poin berapa? Misalnya saya 2 ya, dikasih poin 2, contohnya saja 2. Ini tergantung guru yang bersangkutan. Oke, sekarang soalnya sudah di sini. Kemudian yang kita simpan soal. Kita simpan. Oke. Ya. Jadi soal nomor 1 sudah tersimpan. Ini jawaban yang benar juga sudah ditandai. Kemudian sekarang kita masuk ke pertanyaan. Kita tambah buat pertanyaan baru. Kita klik saya di bawahnya ada tulisan buat pertanyaan baru. Kita klik di situ, maka akan muncul kotak seperti tadi. Pilihan seperti tadi. Kita ikuti saya langkah-langkah seperti tadi. Karena masih dalam bentuk pilihan ganda, kita input soal kembali dalam bentuk pilihan ganda dan seterusnya. Ya. Ini saya hanya kasih contoh satu soal saja. Kemudian di sini misalkan soal isian sekarang. Ya. Soal isian. Jadi di sini ada soal isian. Kita masukkan pertanyaan di sini. Kemudian ya di sini kita copy pertanyaan dari soal tadi itu. Kemudian file soal tadi kemudian kita pastekan di sini. Ya, kita pastekan di sini. Kemudian setting waktunya juga sama. Isian mungkin siswa harus mengetik dulu. Ya, siswa harus mengetik dulu. Setelah membaca pertanyaan, memahami pertanyaan, kemudian berpikir untuk menjawab dan sebagainya, itu pasti membutuhkan waktu, belum lagi mengetik. Ada siswa yang mengetiknya cepat, ada yang siswanya mengetiknya lama. Jadi kita juga harus menyesuaikan itu ya, menyesuaikan alat. Kalau siswa yang mengetiknya cepat, berarti dia hanya butuh waktu mungkin sekitar 1 menit, sehingga dia setelah selesai menjawab otomatis soal akan dialihkan ke soal berikut. Jadi yang alangkah baiknya kita menyesuaikan dengan siswa yang memang bagi kita responnya lambat, artinya cara mengetiknya lama seperti itu. Jadi kita taruh saja 5 menit di sini. Karena ini kan ujian online ya. Mereka menggunakan perangkat, mereka mengetik. Jadi kita settingnya seperti itu. 5 menit. Kemudian kita masukkan saja. Ini saya ambil di soal pilihan ganda saja, saya alihkan ke isian ya. Dalam bentuk isian kita pastikan di sini. Nah, oke, seperti itu. Nanti siswa akan mengetik. Kita setting waktunya sudah disetting tadi 5 menit. Poinnya mungkin 5 ya. Oke, poinnya 5. Waktu dan poinnya disetting di atas ini ya. Kemudian kita simpan soal. Oh ya, kita tambahkan dulu jawaban yang benar. Jawaban benar apa? Jadi sini misalnya kita yang benar adalah kegiatan ya, aktivitas itu sinonimnya adalah kegiatan seperti itu. Jadi kita simpan soal, soalnya tersimpan. Jadi saya kasih contoh 2 soal, 1 pilihan ganda, 1 isian. Oke, seperti itu. Jadi contohnya seperti itu ya. Sekarang bagaimana kita men-share-nya ke siswa? Kita kasih nama misalnya saja soal PTS bahasa Indonesia kelas 6, bahasanya kita pilih bahasa Indonesia. Pengaturannya di sini ya, kita harus mengatur dulu di sini. Terlihat oleh publik.
Kemudian kita bisa menambah foto ya, menambah gambar untuk supaya mempermudah kita ketika kita mencari soal ini. Jadi kita tambahkan saja, cari misalnya saja gambar ambil saja misalnya gambar seorang anak sedang belajar, atau gambar nama toko juga bisa. Misalnya saja kita cantumkan gambar Ki Hajar Dewantara contoh saja. Ini mempermudah kita untuk nanti ketika kita mencari soal ini di kuisis, maka tampilannya kita sudah tahu bahwa tampilan itu icon yang muncul itu adalah gambar Bapak Ki Hajar Dewantara seperti ini kan. Itu kemudian kita simpan. Oke, kita simpan ya, klik simpan di bawah ini. Oke, jadi soalnya sudah seperti ini kan. Ini ada gambar Bapak Ki Hajar Dewantara, jadi identitas soalnya sudah ada di sini. Ini contoh saja ya. Kemudian kita sekarang bagaimana men-share-nya kepada siswa pada saat pengerjaannya nanti. Di sini ada 3 kotak di atas ini. Ada mode kertas, ada jadikan PR, ada main kuis langsung. Kita pilih yang klasik ya. Kita pilih yang klasik. Oke. Pilih yang klasik, di sini ada pilihan tim, penguasaan, klasik, ujian. Kita pilih yang ujian karena ini kita contohkan saja ujian PTS. Oke, sekarang di sini pilihan tim, penguasaan, klasik, ujian. Kita pilih yang ujian karena kita men-setting pada saat ujian nanti. Siapkan ujian, tentukan waktu mulai aktivitas ya, misalnya saja kita mulainya pada pukul 7.30 pagi. Oke, maka kita tetapkan waktu, kita centang di sini. Nanti kita setting waktunya di sini. Hari Senin tanggal sekian, jamnya tadi 7.30 seperti itu. Tapi di sini alangkah baiknya ini masih tergantung ya, kalau memang ini ujian yang skalanya misalnya ujian sekolah, ujian akhir, maka kita bisa melakukan settingnya tetapkan mulai aktif. Tapi kalau ini masih PTS, masih coba seperti itu saja seperti itu. Nah, kita tidak usah menetapkan waktu untuk memulai ujian. Kemudian upaya peserta berapa sekali sudah dapat mencoba aktivitas, mencoba ujian ini. Jadi kita pilih saja 2 kali ya, 2 kali. Artinya misalnya saja ada kesalahan teknis atau siswa yang bersangkutan ketika dalam perjalanan, ketika dalam proses ujiannya dia mengalami sakit atau apa, mungkin dia bisa 2 kali untuk login dan mengerjakan soal ini. Jadi kita pilih 2. Kemudian klik di bawah ini, kita lewati classroom, kita lewati. Kemudian penguasaan dan juga kita lewati tanya. Kemudian setelah kuis selesai, supaya siswa bisa tahu jawaban benarnya ini. Tapi menurut saya tidak usah, kan ini menjadi privasinya guru kelas ya. Kemudian soal diacak. Soal diacak ini dalam artian bahwa setiap siswa itu punya soal yang berbeda-beda. Misalnya saja si A, nomor satunya ada nomor 1 sampai 30. Si A di nomor yang pertama dia mengerjakan nomor 1. Si B nomor yang pertama dia mengerjakan nomor 5. Jadi diacak, sehingga ini tidak memungkinkan siswa untuk saling membantu atau menyontek dan sebagainya. Jadi kita centang ya, kita centang di sini supaya aktif. Soal diacak itu nanti terbaca pada saat pengerjaan nanti. Pilihan jawab tidak usah ya, karena memang kalau soalnya sudah diacak berarti pilihan jawaban pun tidak usah diacak, tetap yang sama, opsinya tetap yang sama. Nanti ini bisa mempermudah guru dalam melakukan penilaian. Tambah pertanyaan fleksibel ya. Kalau kita pilih tidak aktif, tambah pertanyaan tidak aktif, berarti bisa juga tergantung bagaimana kemampuan siswa dan bagaimana guru memanage ujian ini, seperti itu. Jadi pilih yang fleksibel, ganti pertanyaan dan jawab di akhir. Saya aktifkan ya, kalau memang ada soal yang dianggap sudah sulit, itu bisa di skip, dilewati dulu oleh siswa dan bisa dijawab di akhir, seperti itu. Jadi kita centang atau kita aktifkan. Di sini kan ada penjelasannya. Siswa dapat menilai pertanyaan sulit atau panjang selama kuis dan akan menjawabnya di akhir. Kemudian sekarang settingannya sudah kita buat, kita pilih lanjutkan.
Oke, sekarang di sini sudah ada tampilan ya, petunjuk bergabung, kemudian kodenya. Jadi di sini siswa ya, untuk siswa kelas tinggi biasanya semua siswa di sekolah dasar itu sekarang sudah punya akun belajar ya. Jadi mereka bisa kuis menggunakan akun belajar. Jadi untuk siswa di sekolah saya, di siswa kelas 6 itu sudah saya bagikan akun belajar user beserta passwordnya, sehingga mereka bisa login ke akun belajar dan mereka bisa mengerjakan ini. Tinggal mereka masukkan kode yang sudah ada ini, seperti itu. Mereka tinggal masukkan kodenya, kemudian kita klik. Setelah kita berikan kodenya kepada siswa, maka mereka akan login ya, mereka akan masuk. Nanti tampilan nama-nama siswa akan muncul, dan kuis ini kita yang kendalikan. Kita mulai memonitoringnya. Kuis ini kita sudah bisa mengoperasikan. Jadi ketika misalnya saja ada 20 siswa di kelas, kita menunggu sampai 20 siswa itu bergabung dulu, sehingga itu terbaca pada saat tampilan nama-nama mereka di halaman ini. Jadi ada 20 siswa contoh saja, atau 18 siswa. Di sekolah saya ada 18 siswa ke sana. Nanti 18 anak tersebut namanya akan muncul, berarti itu menandakan mereka sudah siap untuk mengerjakan soal ini. Mereka sudah login dan siap mengerjakan, sehingga ketika sudah mantap, mereka sudah siap, tinggal baru guru mengklik mulai. Jangan dulu diklik mulai ini sebelum kita memastikan semua siswa sudah login. Jadi kalau misalnya dari 18 anak baru ada 15 yang login, maka kita jangan dulu memulai, kita cek dulu kira-kira kendala mereka dalam login itu apa. Misalnya ada kendala teknis dan sebagainya, baru kita klik di kotak yang tulisan mulai ini, baru kita bisa memulai. Kodenya kita share ke mereka tinggal masukkan kode ini dan mereka bergabung. Mereka bergabung ke dalam soal ini. Jadi begitu cara, cukup mudah, dan memang ini membutuhkan kualitas jaringan internet yang harus betul-betul baik ya, supaya karena dari sekian banyak perangkat pasti membutuhkan kualitas wifi atau jaringan yang maksimal begitu. Jadi mungkin ini saja penjelasan dari saya sampai di sini. Nanti saya harapkan semoga siswa harus diarahkan betul-betul untuk login ya, karena memang ini menurut saya pembelajaran atau pengerjaan soal ini dengan kuis ini sangat bagus sekali, menghemat biaya dan sebagainya. Tidak lagi dilakukan secara manual, secara offline, tapi ini secara online. Apalagi di sekolah sudah ada perangkat seperti Chromebook, sudah ada pembelajarnya. Kita manfaatkan semua itu untuk pembelajaran, termasuk juga untuk penilaian ujian seperti ini. Oke, baik, sekian dulu video tutorial dari saya. Saya harapkan semoga ini bisa memberikan manfaat bagi guru untuk mempraktekkan penilaiannya di kelas masing-masing dengan cara seperti ini ya, bagaimana membuat atau menginput soal ke dalam kuis dan men-share-nya kepada siswa. Jadi bagi Bapak Ibu yang dimana sekolahnya punya perangkat, punya akses yang baik, sejaringan yang baik, maka ini bisa dipraktekkan ya. Baik, sekian dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan jangan lupa untuk tetap semangat.